Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam melalui Google Meeting atau Zoom Meeting, dan insya Allah berkah walafiat. Amin, amin ya Allah, ya Robbal Alamin. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan kami semua dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Firya Fadlur Rahman, yang selanjutnya ada Kevin Nusantara, selanjutnya ada Teh Sinta Alpi Paujia, dan yang selanjutnya ada Teh Dini Rahmawati. Kami di sini akan mempresentasikan tentang UMKM atau industri rumah tangga. Kami mengambil objeknya yaitu UMKM Rengginang Wanini. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara saya yaitu saudara Kevin Nusantara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung aja, profil usaha mikro kecil menengah atau UMKM, jenis usahanya penjual rengginang, nama usahanya Rengginang Wanining, nama pemilik Bapak Herianto, tempat usaha Jalan Samarang, Kampung Cisanca, Kaler, RT 1 RW 7, Desa Mekarwangi, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Tahun berdirinya itu sejak tahun 1990. Kemudian diambil alih oleh Bapak Herianto pada tahun 2015 sampai sekarang. Jadi Bapak Herianto ini generasi kedua setelah orang tuanya. Yang selanjutnya sejarah singkat mengenai usaha Rengginang Wanining. Usaha Rengginang Wanining merupakan usaha produk makanan tradisional yang awalnya didirikan oleh Ibu Nining pada tahun 1990. Kemudian, usaha tersebut diambil alih oleh anaknya yang bernama Bapak Herianto dari tahun 2015 sampai sekarang. Pada awal usaha ini didirikan, Ibu Nining memulai produksinya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dari mulai mencari bahan baku sampai dengan pembuatan rengginangnya itu sendiri. Sampai pada tahun 2015, setelah usaha Rengginang Wanining ini diambil alih oleh anaknya, usaha ini mempunyai karyawan yang membantu dalam hal produksi, yaitu sebanyak 5 orang karyawan. Sekian pemaparan dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Kevin Nusantara yang telah memaparkan profil dan juga sejarah dari UMKM Rengginang Wanini. Untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari Sinta Alpi Paujia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi berikut, yaitu analisis SWOT. Dalam analisis SWOT, pertama kita harus mengidentifikasi faktor-faktor strategis internal. Dalam identifikasi faktor strategis internal yang terdiri dari kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Setelah observasi yang kami lakukan, faktor kekuatan atau strength yang ada pada usaha Rengginang Wanining yang ke-1 yaitu melestarikan makanan tradisional yang turun-temurun, yang kedua bahan baku yang berkualitas, yang ketiga menggunakan ketan asli tanpa campuran, yang keempat harga terjangkau, dan yang kelima tanpa bahan pengawet. Faktor kelemahannya atau weakness dari produk usaha Rengginang Wanining yaitu yang ke-1, packaging kurang menarik,
Yang kedua, susah mencari bahan baku yang asli. Yang ketiga, minim strategi promosi. Yang keempat, alat produksi yang kurang memadai. Dan yang kelima, daya beli masyarakat sekitar yang kurang. Yang selanjutnya, identifikasi faktor-faktor strategis internal. Dalam identifikasi faktor-faktor strategis eksternal terdiri dari peluang atau opportunity dan ancaman atau threats. Dalam peluang, kita dapat mengambil peluang dari produk usaha Rengginang Wanining. Yang kesatu, ingin melestarikan makanan tradisional. Yang kedua, banyak dicari oleh wisatawan. Yang ketiga, menambah jenis produksi yang lain. Yang keempat, melakukan pemasaran secara online. Yang kelima, toko mudah dijangkau. Selanjutnya ada ancaman atau threats. Yang kesatu, banyaknya pesaing dengan menjual produk yang sama. Yang kedua, pesaing menjual dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, minat masyarakat terhadap makanan tradisional berkurang. Yang keempat, kesulitan memprediksi pelanggan yang akan datang. Yang kelima, jumlah bahan baku di pasaran terbatas. Selanjutnya, dalam analisis SWOT, juga ada tabel matrik profil kompetitor. Kami mengambil objek yaitu Rengginang Wanining dan kompetitornya Rengginang Alips dan Rengginang Mukti Berkah. Dalam objek Rengginang Wanining memiliki bobot skor yaitu 5,18, sedangkan Rengginang Alip memiliki bobot skor 3,92 dan Rengginang Mukti Berkah yaitu memiliki bobot skor 2,91. Sehingga dapat disimpulkan dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa posisi Rengginang Wanining lebih unggul dibanding dengan Rengginang Alip dan Rengginang. Terima kasih kepada Saudari Sinta Opi Paujia yang telah mempresentasikan pembahasan yang sebelumnya. Untuk yang selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Dini Rahmawati untuk mempresentasikan pembahasan selanjutnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan tabel IPAS atau internal faktor analisis strategi, di mana dalam tabel IPAS ini terdapat dua faktor. Yang pertama kekuatan atau strength, dan yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Dalam faktor strategis kekuatan terdapat bobot skor 4,09, sedangkan untuk skor ratingnya yaitu 19, sehingga jumlahnya untuk faktor kekuatan yaitu 15,36. Sedangkan untuk faktor kelemahan untuk bobotnya sejumlah 1,32, sedangkan untuk skor atau ratingnya yaitu 12, sehingga total jumlahnya yaitu 3,73. Untuk total faktor kekuatan dan kelemahan, untuk total jumlah bobot yaitu 3,41 dan untuk skor ratingnya 31, sedangkan untuk jumlah total semuanya yaitu 19,09. Yang selanjutnya yaitu tabel EFAS atau eksternal faktor analisis strategi. Faktor-faktornya terdiri dari peluang atau opportunities dan ancaman atau threats. Dalam faktor eksternal, untuk bobot peluang yaitu 4,08, sedangkan untuk skor atau ratingnya yaitu 17, sehingga mencapai jumlah 14,24 untuk faktor peluang. Sedangkan untuk faktor ancaman, untuk bobotnya yaitu 3,17, sedangkan untuk skor atau ratingnya yaitu 8 dan jumlahnya yaitu 14. Sehingga untuk total faktor eksternal dari peluang dan ancaman memiliki total jumlah
untuk bobot 7,25, sedangkan untuk skor atau ratingnya 25, sehingga jumlahnya mencapai 28,48. Yang selanjutnya yaitu tabel matriks SWOT. Tabel matriks SWOT di sini terdiri dari faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal terdiri dari kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Sedangkan untuk faktor eksternal terdiri dari peluang atau opportunities dan ancaman atau threats. Dalam matriks SWOT terdapat 4 strategi, yaitu yang pertama strategi SO, artinya memaksimalkan kekuatan untuk meraih peluang. Di mana strategi SO di sini yaitu dengan melihat faktor internal yang sangat besar, maka usaha rengginang mempunyai kesempatan yang besar dengan meneruskan usaha yang dijalankannya karena telah mendapatkan ilmu yang telah diwariskan oleh orang tuanya, tetap menjaga kualitas yang baik dengan menggunakan bahan baku yang asli atau tidak dicampur bahkan tanpa bahan pengawet. Sedangkan untuk strategi WO yaitu meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang, di mana strateginya yaitu menciptakan kreativitas yang tinggi sehingga ada perubahan yang baik terkait kemasan yang kurang menarik, meningkatkan kegiatan promosi yang baik sehingga usaha yang dijalankan tetap berjalan atau bahkan usahanya dapat dikenal lebih. Pemasaran juga bisa dilakukan secara online untuk mendapat pelanggan yang lebih banyak. Yang selanjutnya yaitu strategi ST. Strategi ST di sini yang berarti memaksimalkan kekuatan untuk menghindari peluang, di mana strateginya yaitu tetap menjaga kualitas yang baik untuk menghadapi persaingan harga yang terjangkau, tetapi kualitas tetap diutamakan, menciptakan berbagai inovasi sehingga masyarakat tidak melupakan makanan warisan budaya. Sedangkan untuk strategi yang terakhir yaitu strategi WT, di mana strategi WT di sini meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Yang strateginya yaitu memperluas tempat produksi, mencari pelanggan dengan cara melakukan strategi pemasaran yang baik. Dan untuk selanjutnya yaitu terkait dengan diagram SWOT. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk jumlah S-nya yaitu 15,36, untuk jumlah W 3,73, jumlah O 14,24, dan jumlah T yaitu 14. Jadi untuk titik koordinat pada diagram SWOT di sini yaitu titik koordinatnya berada pada 11,63 berbanding 0,24. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Dini Rahmawati yang telah mempresentasikan pembahasan sebelumnya. Untuk yang selanjutnya akan saya presentasikan oleh saya sendiri, yaitu tentang tindakan manajerial. Manajerial adalah seni atau ilmu untuk mengatur atau mengkoordinasikan dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi. Kemampuan manajerial tidak begitu panjang, yang terjadi secara perlahan-lahan melalui proses pengamatan dan juga belajar. Tindakan manajerial juga dapat mengembangkan usaha atau bisnis yang dijalankan. Dalam usaha mikro kecil menengah, pada produk rengginang wan ini dapat melakukan langkah-langkah manajerial sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan promosi penjualan. Dapat diketahui bahwa usaha rengginang wan ini memasarkan produk hanya melalui offline dan platform penjualan yang memiliki jangkauan luas seperti Shopee,
Lazada, Tokopedia, Aku Laku, dan lain sebagainya. Yang kedua, mempertahankan kualitas produk. Dalam menjalankan usaha ini, pemilik harus menjaga dan mempertahankan kualitas produk agar usaha ini dapat bertahan. Untuk yang ketiga, memperbaiki packaging atau kemasan. Sebuah produk harus mempunyai kemasan semenarik mungkin agar dapat menarik minat konsumen. Untuk yang keempat, yaitu menciptakan hubungan kerja yang baik dengan karyawan. Di dalam sebuah organisasi, hubungan antara atasan dengan karyawan harus terjalin dengan baik. Hubungan antara atasan dengan karyawan memang harus berjalan dengan baik. Untuk yang kelima, melakukan inovasi produk. Produk Rengginang One ini harus menciptakan inovasi-inovasi yang baru, terutama produknya agar dapat menambah nilai jual dan juga pada produk tersebut. Untuk selanjutnya, kita telah memaparkan apa yang kita tahu dari kelompok 8, terutama kami dan terutama saya akan menyimpulkan dari hasil semuanya, yaitu analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang opportunity, dan ancaman atau threat di suatu proyek, baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru. Analisis SWOT juga mempunyai manfaat yang dapat di mana analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari 4 sisi yang berbeda, di mana aplikasinya adalah yang pertama, bagaimana kekuatan strength mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang opportunity yang ada. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan weakness yang mencegah keuntungan. Yang ketiga, bagaimana kekuatan strength mampu menghadapi ancaman threat yang ada. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi kelemahan weakness yang mampu membuat ancaman threat menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dicukupkan sekian dari kelompok kita, kelompok 8, terhadap UMKM Rengginang One ini. Mohon maaf apabila kita semua banyak salah, terutama dari tutur kata, sikap, atau bahasan yang kurang lebihnya memang banyak kekurangan. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa.